Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Baja TV dimanapun berada, jumpa lagi di Ngobrol Bareng Habib bersama saya Azam dan pastinya Habib Hisham Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi sehat, alhamdulillah. Ini sudah pekan ketiga, artinya deket banget nih sama detik-detik menjelang lebaran, menjelang mudik gitu. Benar-benar. Mudik nggak Bib tahun ini? Kita lihat nanti, insya Allah khair. Kalau mudik boleh lah ikut lah. Oke Bib, alhamdulillah kita jumpa di episode ketiga setelah pertemuan 1, 2 kita bahas yang batal-batal nih, hal-hal yang batalin puasa, kemudian juga apa waktu itu tuh Orang yang boleh batal puasa. Nah sekarang ini Ane pernah dengerin nih Bib, ada hadis ya yang katanya orang tuh puasa tapi dia cuma dapat haus sama laparnya aja gitu. Nah, apakah orang kayak gini puasanya batal atau apa gimana gitu, Bib? Ya, dalam sesuai hadis Nabi itu kam min shaimin. Laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak kata Nabi orang yang puasa dan dia tidak mendapati dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja, hanya dahaga saja. Kenapa? Karena puasanya dianggap sah dalam syariat Islam. Artinya dia tidak harus qodho setelah lebaran. Tapi sia-sialah apa yang dia lakukan daripada puasanya. Karena orang ini melakukan 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Oh, jadi yang batal tuh pahalanya ya? Yang batal pahalanya. Bukan puasanya, tapi pahalanya. Jadi puasanya tetap sah, tapi pahala. Kenapa? Itu kenapa? Sebabnya ya, apa? dalam hadis lain dijelaskan, kata Nabi ada 5 hal yang membatalkan puasa. 5 hal? Yang pertama berdusta, bohong. Kemudian berkata keji, merendahkan orang, mencaci maki, ya. Kemudian sumpah palsu, ya. Dan ngadu domba, dan terakhir adalah ngumbar syahwat. Ya, artinya tidak menjaga pandangan mata. Jadi yang 4 itu berhubungan dengan mulut, yang 1 adalah mata, begitu. Maka batal pahalanya. Bohong, kemudian tadi berkata keji, sumpah palsu, adu domba ya, sama tadi mengumbar syahwat ya. Artinya karena kan kita puasa itu dituntut ya nggak cuma nahan lapar aja dong, pasti menahan syahwat juga dari hal-hal yang buruk. Oke. Nah, ini ada pertanyaan unik nih, Bib. Kalau orang tidur seharian gitu. Orang tidur seharian gitu kan. Kemarin kan sempat dibahas juga orang tidur seharian dari pagi sampai sore. Nah, kalau pahala puasa orang kayak gini tuh gimana, Bib? Orang tidur kayak. Ya, kita lihat kalau orangnya itu adalah orang yang dia gampang ajakan temennya, gampang maksiat, maka lebih baik bagi orang begini tidur bulan puasa. Ya, daripada dia berbuat dosa pahalanya habis. Ya, puasanya jadi sia-sia, mending dia tidur. Ya. Jadi pahalanya nggak batal ya? Dengan tidur pahala tidak batal ya? Karena pembatal pahala hanya 5 tadi. Bahkan jika dia tidak tidur kok jadi batal pahalanya, lebih baik orang ini tidur. Karena tidurnya orang yang puasa itu pahala. Berbeda orang yang udah biasa menjaga diri di luar Ramadan, masuk Ramadan kok dia tidur, rugi bagi orang yang begini. Maka dia harus menghatamkan Quran dan lain sebagainya. Banyakin tadarus ya. Tapi ada juga tuh sebagian orang yang kadang Ramadan tuh jadi alasan buat malas-malesan. Akhirnya ya udah sih, karena hadis tadi itu kan, hadis ya, yang bilang katanya orang yang tidur itu lebih baik ya. Tidurnya orang berpuasa itu pahala, jadi dia tidur terus pahala kan, betul ya, dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Oke Bib. Nah, ini kita bahas yang lain nih, sahur gitu kan. Kalau di Indonesia tuh memang macam-macam Bib, sahur on the road lah. Terus ada apa lagi tuh? Pokoknya yang aneh-aneh gitu lah. Sahur-sahur yang gitu. Nah, itu gimana? Sahur on the road itu kan sebenarnya mereka itu menyiapkan satu menu untuk sahur berbuka. Sahur untuk makan orang-orang yang mau puasa esok paginya. Mereka masak dari malam, kemudian mereka masukkan ke dalam wadah-wadah dan mereka membagikannya. Jadi sahur on the road, bagi-bagi sahur ya. Bagi-bagi makanan di jalan begitu. Nah, maka ini masuk sesuatu yang luar biasa. Apapun nama julukan kegiatan ini, ya di situ kan intinya sedekah, nyenengkan orang. Betul. Ya.
Itu pahala yang besar dan ini kegiatan yang bagus. Ya, tapi mungkin ada ini nggak sih Bib dari Islam gitu kan, biar ya tadi termasuk juga kita menjaga pahala kita agar puasa kita agar tetap berpahala. Artinya ya namanya kita di jalan kan gitu, ada campur baurnya kayak gitu sama antara laki-laki perempuan. Mungkin perlu ada kaidah-kaidah yang perlu dijaga gitu. Oh iya tentu. Ini dalam kaitan ini berkaitan dengan ikhtilat namanya. Ikhtilat tuh campur lawan jenis laki perempuan. Ya berkumpul dalam satu momen. Maka selama memenuhi 5 syarat daripada syaratnya maka ini diperbolehkan. Satu menutup aurat. Ya, kedua terhormat. Ya, ketiga saling menjaga mata. Ya, dan ada 2 syarat lainnya. Jadinya kalau memenuhi 5 syarat ini, maka kumpul-kumpul itu yang terhormat itu tetap diperbolehkan. Boleh ya. Iya, bahkan kalau buka puasa itu kan ada juga yang bagi-bagi takjil di jalan. Maka ini pahala yang luar biasa yang sangat dianjurkan. Yang dikatakan dalam syariat itu adalah membagikan makanan kepada orang yang mau berbuka puasa. Pahalanya besar. Bahkan kalau kita nanti umroh Ramadan ini, ya itu mereka tamu-tamu Allah itu ditarik oleh tamu lainnya untuk buka puasa di tempat yang udah disediakan di samping Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Betul. Nah tadi kan katanya orang yang bagi-bagiin takjil nih atau membagikan makanan untuk orang yang berpuasa dapat tuh pahala yang puasa. Nah kalau orang yang nggak puasa itu gimana? Kadang ada juga ya, mungkin contoh sedikit, mungkin ada orang yang nggak puasa tapi dia juga ikut bagi-bagiin takjil gitu kan, kayak gitu. Ya selama kalau puasanya ada udzur ya maka dia boleh kan batalin puasa seperti pembahasan kita yang lalu. Tapi kalau dia tidak mau puasa batalin puasa tidak mau puasa karena dia menentang Allah, maka di satu sisi dia melanggar, tapi di satu sisi dia berusaha nyari pahala lewat sedekah begitu. Dengan alasan ya yang penting dapat pahala puasanya. Iya gitu jangan kan. Dia harus sadar insaf ya. Tetap berarti puasanya tetap wajib ya. Tetap wajib. Gitu. Oke. Nah kalau ngomongin soal bagi-bagi takjil atau berbuka puasa, biasanya kan kita disarankan nih yang manis-manis gitu kan. Nah ini kita punya nih preferensi ini buat teman-teman yang mungkin nyari menu buat berbuka gitu, bagi-bagi takjil. Kita ada apa nih? Ada kopi barokah nih, Bib. Nah, tapi belum boleh diminum karena kita masih puasa gitu. Nah ini ada kopi barokah dari AB Milk ya. Jadi ini kopi produk dari Al-Bahjah langsung. Jadi buat teman-teman yang nyari referensi buat buka puasa, bagi-bagi takjil, nah bisa dengan AB Milk ini. Cuma sayang, jadi gerainya baru ada di Pondok dan beberapa tempat aja gitu. Jadi masih baru di Cirebon ya. Buat teman-teman yang butuh, boleh silakan ya, bisa datang langsung ke Pondok untuk beli AB Milk. Kalau yang kotak ini apa kan? Nah, kalau ini ropang. Apa tuh ropang? Roti panggang. Roti panggang. Jadi ini juga salah satu menu yang ada di AB Milk ya. Buat tadi kan takjil katanya. Ini manis juga nih. Memang ada menu lain juga. Jadi boleh bisa pakai ini juga. Nah, Habib barangkali nanti mau coba buat buka puasa? Boleh. Oke. Oke Bib, jadi itu ya, tetap puasa itu intinya lebih kita ke menjaga pahala juga, nggak cuma sebatas menjaga lapar, haus gitu kan. Oke, nah ini ada satu hal lagi nih Bib, yang selain tadi kita bahas sahur on the road, memang aneh-aneh istilah di kita sahur on the road. Ada istilah ngabuburit juga. Ngabuburit ini kan sebetulnya serapan dari bahasa Indonesia ngabuburit itu. Jadi biasanya ada orang ya memang ada yang positif gitu kan, ada yang memang ya cuma nongkrong aja nyari takjil lah kayak gitu lah. Itulah di Indonesia itu Masya Allah. Nggak tahu kalau di luar sana ada nggak istilah ngabuburit gitu. Jadi kan ngabuburit itu kan jalan sore hari menjelang berbuka kan. Nah ngabuburit itu memang tujuannya memang nyari takjil nih. Nyari menu buat buka nanti di rumah. Nah maka
jika tujuannya adalah nyari membeli makanan, maka ngabuburit menjadi baik. Tetapi jika ngabuburit itu menjadi ajang cuci mata, mengumbar syahwat, maka ini yang bahaya. Kenapa? Pahalanya nggak batal dengan ngabuburit yang tujuan cuci mata itu, tapi pahalanya yang batal. Balik lagi pembahasan yang tadi. Puasanya nggak batal. Balik lagi pembahasan yang tadi. Pahalanya batal. Nongkrong-nongkrong pinggir-pinggir jalan nih. Daripada ngabuburit sana, mending ngabuburit sini aja deh. Nongkrong depan TV ya, sambil nonton Habib, ngobrol bareng Habib. Oke. Kemudian juga setelah itu biasanya setelah ngabuburit nih, ada lanjut bukber. Wah, istilah aneh lagi nih, bukber. Buka bersama atau apa itu? Iya. Buka bersama ya. Nah, cuma yang mungkin ada sedikit kekeliruan ya, kebiasaan yang kadang orang kurang perhatikan itu, Bib, dalam bukber itu. Masalah ibadah lah, sholat kayak gitu-gitu, Bib. Ya, bukber baik, kegiatan yang bagus, yang banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, mumpung momennya bulan Ramadan. Iya. Ya, jadi kumpul teman-teman, sahabat-sahabat, silaturahmi, bukber, buka bersama namanya juga. Ya. Nah, itu kadang konsepnya patungan, beli sendiri-sendiri, makan bareng, atau memang ada satu orang yang ngejamu. Lagi-lagi ini adalah pahala besar bagi orang-orang yang menjamu, sedekah kepada orang yang mau buka puasa. Dia dapat pahala, kata Nabi, seperti pahala orang yang dia jamu. Ya, bahkan nanti kalau kita nih umroh bulan Ramadan ini, ada di bulan Ramadan itu mereka yang menarik tamu-tamu Allah yang umroh di bulan Ramadan itu untuk berbuka di tempat dia di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi tadi. Biasanya disediakan itu kan? Iya, disediakan sama pribadi. Iya. Ada pribadi juga. Pribadi itu. Ya, itu di Saudi kayak gitu ya. Iya, maka itu pahala besar. Mereka berusaha mencari pahala di bulan suci Ramadan. Ya, jadi kegiatan bukber ya kegiatan yang bagus. Positif. Tapi itu tadi jangan sampai ketinggalan sholat maghrib. Jadi baiknya acara bukber itu dimulai sore hari, sharing-sharing cerita, adzan maghrib langsung takjil, habis itu sholat maghrib berjamaah, baru makan besar. Kalau bisa dilanjut sampai sholat isya dan sholat taraweh. Boleh di situ, Bib? Boleh di tempat itu, jika memungkinkan. Justru kadang gini, apa yang bingungnya itu kalau kita bukber kayak gitu. Namanya bukber kan pasti kita di tempat-tempat ramai dong, kayak rumah makan, kayak gitu-gitu. Memang yang kadang susahnya itu nyari tempat sholat. Ada sebagian rumah makan tuh memang menyediakan tempat sholatnya agak kecil, kayak gitu-gitu. Nah, berarti nggak apa-apa ya kita misalkan sholat, maghrib, isya, taraweh lanjut di situ juga, nggak masalah ya? Iya, bagus. Oke, ngomongin soal taraweh nih, Bib. Taraweh, alhamdulillah ini memang Ramadan ini yang bikin beda dengan bulan-bulannya, kita ada taraweh. Jadi memang masjid ini jadi hidup gitu ya. Lanjut lagi dengan tadarus kayak gitu. Nah, banyak banget nih di masyarakat ini perihal taraweh ini jadi perdebatan gitu kan. Jadi perdebatan, terutama perihal jumlah rakaat. Yang benar yang mana sih, Bib? Nah, jadi memang bulan Ramadan ini luar biasa. Siang kita siam, puasa, malamnya kita qiyam. Qiyam itu menghidupkan malam. Ya. Nah, salah satu cara menghidupkan malam bulan Ramadan yang telah diajarkan adalah dengan sholat taraweh dan ditutup sholat witir. Lantas bagaimana? Sholat taraweh mana yang benar? Yang 11 rakaat atau yang 23 rakaat. Jadi begini, jika sholat taraweh itu adalah yang 11 rakaat, berarti tarawehnya 8, witirnya 3. Nah, itu kadang ada yang tarawehnya tuh langsung 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, jadi terus 3 rakaat 1 salam. Jadi 3 salam 3 kali salam 11 rakaat. Nah, itu gimana itu? Maka kita nggak bahas yang witir, karena witir itu boleh 2 salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau mau langsung digabung langsung 3 boleh? Iya boleh. Ini witir langsung. Sepakat para ulama 2 lah caranya itu. Bisa disambung, bisa dipisah. Tapi yang jadi masalah adalah yang di taraweh. Jika dia taraweh yang 11, kemudian 8 tarawehnya itu 4 salam, 2 kali salam, maka kata para ulama ini sholatnya orang bodoh. Mohon maaf. Kenapa? Karena dianggap tidak sah sholatnya. Oh, kok bisa? Tidak sah. Kenapa? Karena menyerupai sholat wajib yang rubai 4 rakaat, yaitu isya, zuhur, asar, yang juga disyariatkan secara berjamaah.
Gimana sholat zuhur 4 rakaat, 1 salam, kemudian berjamaah, kok ada sunnah 4 rakaat, 1 salam juga berjamaah juga. Maka karena menyerupai sholat fardu, maka dianggap tidak sah kata para ulama. Jadi bahaya sholat yang langsung 4 salam ini. 4 rakaat salam ini bahaya. Nah, kalau mau dianggap sah, maka 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Ya, jadi dipisah-pisah. 2 rakaat 1 salam sampai 4 kali berarti 4 salam. Tarawihnya 8 rakaat. Ini baru sah kata para ulama. Iya. Soalnya Anda juga pernah, udah lama sih memang sholat di satu musola di sebuah komplek gitu. Iya. Jadi ya kita kan biasa di kampung gitu kan, ya sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ujung-ujungnya witirnya 3 rakaat langsung ditutup kayak gitu. Kalau witir mah aman sebenarnya. Yang jadi bahaya itu yang sholat tarawihnya itu. Yang 4 dianggap tidak sah. Tidak sah. Iya, kata para ulama sholatnya orang bodoh yang nggak punya ilmu itu. Baru tahu. Iya. Nah, tapi kalau yang 2 rakaat salam berarti 4 kali salam, tarawihnya dipecah-pecah 2 rakaat, maka ini sholatnya sah. Cuma sayangnya apa? Sayangnya nggak dapat pahala tarawih. Jadi dianggapnya sholat malam biasa, sholat sunnah malam biasa. Pahalanya tidak sebesar pahala tarawih yang dijanjikan Allah. Walaupun dia niatnya dalam hatinya walaupun niat sholat tarawih. Iya, maka dapat pahalanya tetap dapat pahala sholat malam biasa. Yang juga bisa dia dapat pahala itu di luar bulan Ramadan. Jadi kalau mau kita dapat pahala tarawih, jelas kita ambil sholat tarawih yang 20 rakaat, berarti 10 kali salam, pecah 22, dan witirnya 3 rakaat. Jadi 23. Dengan 2 kali salam. Iya. 2 kali salam atau mau digabung nggak ada masalah. Boleh ya, 1 kali salam juga. Nah, oke, Bib, masih pembahasan soal tarawih nih. Iya. Kadang ada lucu juga sih kadang orang-orang, bukan lucu, mungkin karena nggak taunya gitu kan. Orang datang ke masjid setelah sholat isya, maksudnya sholat isya udah beres gitu, langsung ikut tarawih gitu. Itu gimana, Bib? Iya, jadi dalam pembahasan sholat tarawih itu disyaratkan tidak sah sholat tarawih seseorang sebelum dia sholat isya. Sebelum sholat isya. Jadi penting kiranya sholat isya dulu. Jadi kalau engkau datang ke masjid telat, karena mungkin makannya agak lama, buka puasa makan besarnya, tiba-tiba di masjid udah pada sholat isya, dan sudah dimulai sholat tarawih, apakah langsung tarawih? Enggak, jangan. Engkau di belakang lakukan dulu sholat isya. 4 rakaat salam, baru nanti ngikut tarawihnya. Adapun nanti yang tertinggal dari rakaat tarawih itu dilakukan setelah salam tarawih ke-20-nya imam. Jadi ketika imam mulai witir, kita jangan ikut witir bareng imam. Tapi kita mundur ke belakang, kita selesaiin sholat tarawih genap 20 rakaat, baru nanti kita sholat witirnya bolehlah kalau di masjid selesai, kita sholat witir di rumah. Begitu. Tapi boleh nggak sih, Bib, kalau misalkan kita sholat isyanya telat nih, gitu kan. Di masjid ternyata lagi tarawih, gitu kan. Kita sholat isya jamaahnya ikut tarawih boleh nggak sih? Jamaahnya? Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Karena kan yang di depannya sholat isya, sholat sunnah. Iya, sholat tarawih begitu. Iya. Nggak bisa ya? Kalau sholat witir, ya pas imamnya sholat witir, jamaah yang sholat, kita masih sholat tarawih nih. Jadi jamaahnya ikut ke witir, boleh nggak, Bib? Mungkin boleh. Mungkin boleh. Iya, nanti Habib murojaah lagi ya. Marhaba. Gimana nih? Wallahu a'lam. Oke, siap. Oke, kelar ya pembahasan tarawih. Jadi sholat isya dulu, jangan langsung ikut sholat tarawih, tapi sholat isya dulu. Jadi sholat tarawihnya nggak sah. Nah, biasanya setelah tarawih ini nih, ya alhamdulillah sih memang Ramadan ini masya Allah gitu kan, di kampung-kampung, di kota-kota, suasana malam itu jadi enak gitu, sejuk, damai karena banyak orang yang baca Al-Quran buat tadarus gitu. Cuma kadang kan ya ada juga sih orang-orang yang mungkin kurang suka gitu. Karena misalkan baca Qur'annya tadarusnya pakai speaker ya di musola-musola atau masjid sampai terlalu malam gitu kan. Nah, mungkin ada batasan-batasan nggak sih yang ngatur perihal itu gitu kan. Iya, kalau itu jelas karena kita memperdengarkan Al-Qur'an kepada
Orang-orang yang mungkin habis tarawih langsung istirahat, persiapan sahur. Oke. Jadi mungkin itu ada batasnya ya, mengikuti aturan dari DKM masing-masing masjid. Nah, berbicara mengenai baca Quran, memang di bulan Ramadan ini mereka itu banyak yang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Betul. Maka kami anjurkan betapa baiknya jika kita membaca Quran itu disertai dengan terjemahnya, disertai dengan renungannya. Sehingga kita mulai tahu nih, oh ternyata di dalam surat Thaha itu berbicara mengenai kisah ini. Ya, oh ternyata pesan Allah di dalam Al-Quran itu tentang sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi biar bisa gitu. kita juga merenungi juga Iya, ya merenungi isinya dan gitu mendapat manfaat dari apa yang diinginkan Allah. Walaupun terkadang kalau di Al-Quran itu kan bahasanya bahasa sastra yang sangat tinggi gitu terjemahnya. Iya, memang memahami Quran kan harus ada tuntunan dari para ulama yang kita ikuti majelisnya. Belajar tafsir ya. Oke, baik. Jadi biasakan baca Quran dengan terjemahnya, itu poinnya. Baik. Tadi apa namanya berkenaan dengan tadarus sampai larut malam. Intinya kita tetap harus juga memperhatikan orang-orang sekitar mungkin ya. Iya. Artinya nggak terlalu malam juga gitu kan. Mungkin ya jam 9, setengah 10 cukup lah ya. Nah, oke, sekarang mengenai nuzulul Quran, Bib. Iya. Banyak orang yang nanya nuzulul Quran itu kapan gitu kan. Datangnya, turunnya gitu kan. Dan apa sih sebenarnya nuzulul Quran itu? Nah, jadi berkaitan dengan bulan suci Ramadan, memang bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad. Sallallahu. Di mana bulan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran sebagai arahan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia, pedoman hidup kan gitu. Oke. Nah, itu berbarengan dengan satu momen di tanggal 17 bulan Ramadan, yaitu Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran di step pertama dari langit, dari Sidratil Muntaha, ada yang mengatakan dari Lauhil Mahfudz menuju langit dunia. Ini langsung turun Quran pada malam hari itu. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu yaitu pada malam nuzul Quran yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya, bertepatan dengan malam Qadar. Jadi itu malam nuzul Quran yaitu 17 di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, makanya banyak dari umat Islam yang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Gitu. Jadi nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran di step yang pertama. Sebelum akhirnya dilanjut di step kedua yaitu Tanzilul Quran. Turunnya Al-Quran dari langit dunia, Baitul Izzah, menuju Nabi Muhammad yang ada di Mekah yang diantar oleh Malaikat Jibril. Oke, berarti memang perbedaannya itu nuzul Quran dengan tadi Tanzilul Quran ya. Jadi bukan nuzul Quran bukan ketika Quran di wahyu pertama itu bukan ya? Bukan yang surat Al-Alaq itu bukan ya. Kalau itu Tanzilul Quran yang mana turunnya surat Al-Alaq kepada Nabi yang usia 40 tahun di Gua Hira sebagai pengangkatan Nabi menjadi Nabi sekaligus Rasul itu khilaf tanggalnya. Oke. Tapi kalau untuk tanggal nuzul Quran sepakat yaitu Yaumal Taqal Jama'an. Hari bertemunya dua kelompok yaitu pada perang Badar. Makanya kok kita bisa tahu sih tanggal 17? Karena tanggal 7 Allah berfirman kami turunkan Al-Quran di proses yang pertama pada hari bertemunya dua kelompok. Itu dijelaskan di Quran? Iya. Ada. Para ulama menafsirkan ketemunya dua kelompok perang ini maksudnya adalah perang Badar yang sejarah mencatat terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi beda ya. Ini perlu difahami ya Bibia sama sahabat-sahabat di rumah. Jadi nuzulul Quran dengan Tanzilul Quran. Kalau Tanzilul Quran itu turunnya wahyu pertama, benar ya? Iya. Kalau nuzulul Quran itu turunnya Tanzilul Quran wahyu kedua. Oh, wahyu kedua. Nuzul baru yang pertama. Oke, baik. Nah, itu sahabat Al-Baja TV di rumah semuanya. Jadi Masya Allah tadi luar biasa. Jadi kita tahu ya perbedaan antara nuzulul Quran dengan Tanzilul Quran. Nah, kayaknya Bib kita harus akhiri jumpa kita untuk sore ini. Kita ketemu lagi pekan depan. Ma'assalamawalaikum. Baik. Oke, sahabat semuanya, sampai di sini jumpa kita untuk ngobrol bareng Habib kali ini. Sampai ketemu di pekan depan lagi. Saya pamit sama Habib ya, Habib. Kita pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi